Gadis kecil berusia 3 tahun belum pernah makan nasi selama 5 tahun terakhir, tetapi gurunya menangis dan berkata bahwa dia tidak mampu memeliharanya, hanya karena gadis itu memakan hantu sejak kecil. Dalam beberapa tahun singkat, dia telah memakan semua hantu jahat di sekitarnya. Jika dia tinggal di pegunungan, dia hanya bisa memakan paman dan bibi kakek dan neneknya. Guru tidak punya pilihan selain mengirim Tuan Zi kecil yang sudah dikemas ke kaki gunung. Anak keluarga Gu di Sicheng adalah tubuh yang sangat menarik hantu jahat. Mungkin dia bisa menghidupi Tuan Zi kecil. Dan beberapa hantu yang bersembunyi di sudut, setelah mengetahui bahwa Tuan Zi kecil akan pergi, mereka dengan cepat mengeluarkan paket kecil yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan kemudian melihat kepergian Tuan Zi kecil dengan ekspresi enggan. Tetapi begitu dia pergi, para hantu bersukacita dan merayakan dengan genderang dan musik. Pada saat ini, Tuan Zi kecil mencari-cari di alam liar dengan kaki pendeknya. Karena dia merasa berjalan terlalu lambat, dia langsung menggunakan kepala Jugaju untuk mengirim dirinya sendiri menuruni gunung. Tetapi setelah tiba di kaki gunung setelah gelap, dia menemukan bahwa tidak ada hantu di sini. Tuan Zi kecil merasa lapar dan tidak bisa berjalan. Tiba-tiba, aura aneh mengalir ke hidungnya. Setelah mencium bau hantu jahat, Tuan Zi kecil melompat dengan gembira, dan kemudian kaki pendeknya dengan cepat bergegas ke arah tertentu. Tetapi setelah dia datang ke sini, dia menemukan bahwa ada dua hantu ganas yang saling melahap. Tuan Zi kecil berteriak dengan keras, "Lepaskan hantu ganas itu, biarkan aku yang melakukannya." Ini membuat kedua hantu itu tertegun sejenak sebelum mereka menyadari. Salah satu hantu ganas itu berkata dengan ganas, "Anak kecil dari mana yang merusak perbuatan baik kakek? Nanti aku akan memakan kakekmu juga." Tuan Zi kecil berdiri dengan tangan di pinggang dan tidak takut sama sekali. Dia kemudian menyadari bahwa hantu ganas yang sedang dilahap itu kehilangan sepotong. Kehilangan sepotong membuat suasana hati Tuan Zi kecil tidak baik. Sekarang hanya ada satu hantu ganas yang tersisa. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkannya lari. Hantu ganas itu sangat marah melihat penampilan Tuan Zi kecil yang tidak takut apapun. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menerkamnya, tetapi Tuan Zi kecil hanya menghindar ke samping dan menghindari serangannya, lalu menampar hantu ganas yang melayang itu dengan satu tamparan. Hantu ganas yang tadinya sangat ganas itu langsung jatuh ke tanah dengan lemas dalam sekejap mata. Melihat ini, Tuan Zi kecil dengan cepat membantunya berdiri. Karena jika jatuh ke tanah akan kotor dan tidak bisa dimakan. Begitu hantu ganas itu hendak mengeluh, dia menyadari bahwa tubuhnya sedang digosok menjadi bola. Itu membuatnya berteriak kesakitan. Tidak lama kemudian, Tuan Zi kecil menggosok hantu ganas itu menjadi seukuran apel, dan kemudian menggosoknya menjadi dendeng kecil seperti menggosok mie. Seluruh rangkaian gerakannya sangat terampil. Sekilas orang bisa tahu bahwa hal semacam ini sering dilakukan. Setelah Tuan Zi kecil memasukkan dendeng itu ke dalam kantong kain kecil di depannya, dia berkata kepada jiwa yang hidup, "Kakak, ini bukan tempatmu berada. Cepat kembali ke tubuhmu sendiri." Setelah Tuan Zi kecil selesai berbicara, dia melambaikan tangan kecilnya dengan lembut. Jiwa muda itu melayang ke kejauhan. Setelah remaja itu kembali ke tubuhnya, suara kejutan segera terdengar di telinganya. "Qian, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang?" Gu Qian tahu bahwa setiap kali jiwanya meninggalkan tubuhnya, orang tuanya akan sangat khawatir. Untungnya, kali ini dia bertemu dengan seorang adik perempuan kecil yang bisa menaklukkan hantu ganas, jadi dia tersenyum dan berkata kepada orang tuanya, "Ayah, Ibu, mungkin ada seseorang yang bisa menyelamatkanku." Gu Mingcheng menunjukkan sedikit pikiran di wajahnya yang agung. "Siapa?" Seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Dia tidak hanya menyelesaikan hantu ganas, tetapi juga mengirimku kembali. Gadis kecil berusia 5 tahun? Gu Mingcheng mengira putranya belum bangun. "Ayah, mungkin kamu merasa sulit dipercaya, tetapi gadis kecil itu memang sangat kuat." Ibu Qi di sebelahnya langsung memutuskan. "Mari kita cari gadis kecil itu. Selama dia bisa menyembuhkan penyakit disosiatifmu, kami bersedia membayar berapapun harganya." Di sisi lain, Tuan Zi kecil mencari hantu ganas sepanjang malam tetapi tidak menemukan apapun. Setelah fajar, dia ingat apa yang dikatakan gurunya. Gu dari Sicheng memiliki tubuh yang menarik roh jahat, jadi dia membawa tas kecilnya, berjalan dengan tergesa-gesa selama 5 jam, dan tiba di pinggir jalan raya. Melihat sebuah mobil sedan hitam mendekat, mata besar Tuan Zi berbinar, dia melompat dan terus melambaikan tangan kecilnya. Sepertinya dia berkata kepada pengemudi itu, lihat aku cepat." Di dalam mobil ada pasangan suami istri dengan seorang putra berusia 6 tahun. Dia melihat roh jahat kecil berbaring di belakang anak itu, dan tentu saja tidak bisa melepaskan kesempatan yang jarang terjadi. Pria yang mengemudi melihat anak kecil di pinggir jalan. Cepat menghentikan mobil dan bertanya dengan prihatin, "Nak, di mana orang tuamu?" Paman menyapamu. Tuan Zi berpikir untuk mencari seseorang di kota. "Paman, bisakah Anda memberi saya tumpangan?" Setelah pria itu tidak menemukan orang dewasa di sekitarnya. Pasangan suami istri yang sudah menjadi orang tua secara alami berhati lembut, jadi mereka menyuruhnya untuk segera naik ke mobil. Tetapi Tuan Zi sedikit kecewa setelah naik mobil. Karena ini adalah roh halus yang tidak pernah menyakiti siapapun, dia tidak bisa memakannya. Tepat ketika Tuan Zi merasa kecewa,
Anak laki-laki itu benar-benar melirik roh halus kecil itu. Tuanzi memiringkan kepalanya dan bertanya dengan aneh, karena kakak bisa melihat hantu kecil ini. Mengapa tidak menyingkirkannya? Kata-kata Tuanzi membuat anak laki-laki itu tampak panik, dan Zhang Chenggong, yang mengemudi, tiba-tiba kehilangan kendali atas kemudi. Setelah memarkir mobil di pinggir jalan, dia menoleh dan bertanya dengan cemas, Tuanzi, bisakah kamu juga melihat benda itu? Putraku sering mengatakan bahwa ada adik laki-laki di tubuhnya. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi kondisi putraku semakin memburuk, sering demam dan berbicara omong kosong. Ini membuat mereka harus percaya. Tuanzi mengangguk, ya, ada hantu kecil di tubuh kakak. Seharusnya sudah bersama kakak selama bertahun-tahun, dan telah menyerap banyak vitalitas dari kakak. Yao Min mengetahui bahwa ada hantu kecil di tubuh putranya. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk bertanya, mengapa hantu kecil itu mencari putraku? Roh halus kecil itu panik. Dia membuka mulutnya yang penuh darah dan mengancam Tuanzi, seolah dia akan memakannya jika dia berani mengatakan lebih banyak, tetapi Tuanzi sama sekali tidak takut. Mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ke arah selatan dengan keras, dan segera menangkap roh jahat kecil itu di tangannya. Anak laki-laki itu melihat roh jahat kecil itu meronta di tangannya. Dia berkata dengan gugup, jangan sakiti adikku, ini adikku. Tuanzi memiringkan kepalanya dan melihat roh halus kecil yang meronta di tangannya. Anak laki-laki itu mengangguk, ya. Kata-kata ini membuat pasangan itu tercengang. Yao Min bertanya dengan heran, Tang Yuan, kamu bilang hantu kecil itu adalah adik laki-laki? Yao Min memang mengandung anak kembar saat itu, tetapi putra bungsunya meninggal sebelum lahir. Anak laki-laki itu mengangguk, adik laki-laki berkata bahwa aku merampas nutrisinya sehingga dia meninggal. Kita adalah anak kembar dan harus hidup dan mati bersama. Yao Min berteriak dengan tajam, tidak, anak itu sudah tidak bisa diselamatkan saat masih di dalam kandungan. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Dia melihat ke tempat kosong itu dan memohon, nak, kumohon padamu untuk tidak menyakiti kakakmu. Oke? Roh halus kecil itu berteriak dan menyeringai di sana. Tetapi mereka sama sekali tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Namun, Tuanzi kecil mengerti dan dengan nada menggurui berkata, pemikiranmu ini tidak benar. Karena tidak lahir, itu membuktikan takdir dengan keluarga ini tidak cukup. Kamu harus bereinkarnasi lagi. Pasangan itu mendengarkan dengan ketakutan. Mereka baru sekarang tahu apa yang telah diderita putra mereka selama bertahun-tahun. Namun, anak laki-laki itu sangat tenang, bahkan bertanya pada Tuanzi, bisakah aku tidak menyimpan adik? Tuanzi kecil menggelengkan kepalanya, bersama hantu tidak baik untukmu. Dia akan semakin kuat dan kamu akan semakin lemah. Pada hari itu tiba, dia akan memakan jiwamu dan menggantikanmu. Jika bukan karena roh kecil ini terlalu lemah sejak awal. Kakak, kamu sudah lama mati. Yao Min berteriak, jangan. Lalu menatap Tuanzi kecil dan memohon, guru. Aku mohon padamu. Yao Min dengan mata merah berkata, maafkan aku. Tapi aku tidak punya pilihan. Saat itu, keluarga kami miskin. Aku harus menghasilkan uang. Agar anak-anak bisa hidup lebih baik. Zhang Chenggong juga tersedak. Saat itu, kami baru saja lulus. Rumah juga sewaan, sama sekali tidak berencana punya anak. Tapi aku tidak menyangka tetap hamil. Yao Min menyeka air matanya sebelum melanjutkan. Saat itu, aku tahu itu kembar, aku senang dan cemas. Membesarkan satu saja sulit, apalagi dua. Saat itu, aku tidak berani memberitahu perusahaan. Takut perusahaan mencari alasan untuk memecatku, juga tidak berani makan banyak takut gemuk dan perut membesar. Roh kecil yang tadinya berteriak-teriak aneh, tiba-tiba menjadi tenang. Setelah sekian lama, dia baru mengeluarkan dua suara. Tuanzi kecil setelah mendengar itu, berkata kepada pasangan itu. Dia bilang dia memaafkan kalian. Yao Min tersenyum sambil menangis, terima kasih, anakku. Maafkan ibu karena tidak menjagamu dengan baik. Kami sangat menantikan kedatanganmu, bahkan sudah menyiapkan nama untukmu. Setelah mengatakan itu, dia menangis histeris. Dan roh kecil itu juga mengeluarkan suara melengking. Meskipun enggan, pada akhirnya manusia dan hantu berbeda jalan. Roh kecil itu meminta maaf kepada kakaknya, lalu dibawa turun dari mobil oleh Tuanzi kecil. Setelah tiba di hutan, dia dengan nada menggurui berkata, mengingat kamu tidak melakukan kesalahan besar, aku akan mengampuni nyawamu, lalu mengeluarkan kotak kardus kecil dari kantong kain. Dengan lembut meniupnya, kotak kardus itu otomatis terbakar dan mengeluarkan asap hijau yang tipis, tertanam ke dalam rahasia langit. Tidak lama kemudian, seorang pria elit yang mengenakan setelan jas, dasi, dan kacamata berbingkai emas muncul. Melihat Tuanzi, dia tersenyum dan menyapa. Nenek moyang kecil, halo, Paman Laubai, halo. Roh kecil ini ingin mencelakai kakak kandung dari Yuan Baonya. Tapi tidak menyebabkan kesalahan besar. Biarkan dia kembali ke neraka untuk bereinkarnasi. Baiklah, nenek moyang kecil. Bai Wuchang menerima roh kecil itu dan bertanya, mengapa nenek moyang kecil turun gunung? Tuanzi kecil tentu saja tidak akan mengatakan bahwa hantu-hantu jahat di gunung telah dibakarnya habis. Lalu dia diusir dari gunung oleh gurunya karena dianggap merepotkan.
Dia membusungkan dada kecilnya, guru menyuruhku turun gunung untuk berlatih. Bai Wuchang langsung bersemangat. Baru-baru ini, hantu-hantu jahat di dunia manusia bertambah, dan tubuh asli Raja Neraka telah bereinkarnasi. Karena kami di neraka kekurangan tenaga, kami mohon bantuan leluhur kecil. Tentu saja Xiao Tuanzi senang memakan hantu jahat, tetapi wajah kecilnya tampak seperti orang tua. Mudah. Sekte Xuanji kita dan neraka adalah keluarga resmi dan sipil. Jika Anda membutuhkan saya, jangan ragu untuk memberitahu. Baik, Bai Wuchang saat ini ponselnya berdering lagi. Dia mengucapkan sampai jumpa lagi dan buru-buru pergi membawa roh kecil itu. Setelah masuk ke mobil, Xiao Tuanzi berkata kepada keluarga itu, "Jangan khawatir, aku sudah mengirimnya ke neraka." Zhang Chenggong dan istrinya menghela napas lega. Selama Xiao Tuanzi pergi, mereka sudah mengatur emosi mereka. Zhang Chenggong bertanya sambil tersenyum, "Tuan ingin pergi kemana?" "Saya ingin pergi ke keluarga Gu di Xicheng." "Paman tahu ke sana?" Ketika Zhang Chenggong mendengar ini, dia mengangguk berulang kali. Tahu. Saya akan mengantar Anda ke keluarga Gu sekarang." Setelah tiba di kompleks Diwan di Xicheng, Zhang Chenggong berkata kepada Xiao Tuanzi di kursi belakang. "Tuan, kita sudah sampai." Nada bicaranya sedikit meminta maaf. "Kami tidak bisa masuk ke kompleks ini. Mungkin Anda perlu menghubungi mereka sendiri." "Oke, terima kasih. Paman, Bibi, Kakak, sampai jumpa." Xiao Tuanzi melambai kepada mereka dengan sopan, lalu datang ke pos penjaga dengan tas kecil di punggungnya. Dia bertanya kepada penjaga dengan suara kekanak-kanakan, "Paman, saya ingin mencari." Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya, dia mendengar suara ragu. "Orang hebat?" Xiao Tuanzi menoleh dan melihat seorang gadis muda yang tampan dan anggun. "Apakah kamu kakak yang malang itu?" Gu Qian tersenyum. "Ya, apakah kamu datang ke sini untuk mencari seseorang?" Kepala Xiao Tuanzi mengangguk seperti ayam mematuk beras. "Ya, guru saya meminta saya untuk datang ke Xicheng untuk mencari keluarga Gu." Mata Gu Qian menunjukkan sedikit keterkejutan. "Sepertinya kamu mencari saya." Xiao Tuanzi memiringkan kepalanya dengan bingung. "Apakah kamu kakak yang sangat rentan terhadap hantu jahat?" Dia kemudian ingat bahwa dia sedang dikejar hantu kemarin. Jadi dia menunjukkan ekspresi simpati dan berkata, "Kakak, tidak mudah untuk hidup, ya?" Gu Qian geli dengan perkataannya dan mengangguk setuju. "Ya, memang tidak mudah. Sejak kecil, jiwanya mudah lepas dan sangat rentan terhadap hantu yang ganas. Sungguh keajaiban bisa hidup sebesar ini." Xiao Tuanzi memegang tangannya dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir. Mulai sekarang, ada Tuanzi, serahkan hantu-hantu ganas itu padaku untuk dimakan." Melihat gadis kecil di depannya yang mengenakan jubah tahu kecil. Dengan fitur wajah yang halus, bulat, putih dan lembut, Gu Qian menggendongnya. "Ayo, kita pulang dulu." Xiao Tuanzi memeluk leher Gu Qian dengan sangat gembira. "Selama aku mengikutinya, nanti aku akan punya banyak dendeng hantu untuk dimakan." Tetapi begitu Gu Qian berbalik, dia mendengar sebuah suara. Gu Qian, Lu Wenbin, yang berdiri di samping, menatap remaja itu dengan senyum kaku membatu. Jenius yang lulus dari Universitas Kyoto pada usia 14 tahun dan menggemparkan ibu kota, jarang pergi ke kelas, tetapi selalu unggul dalam setiap mata pelajaran. Teman yang dingin dan butuh 2 tahun untuk kuajak berteman. Apakah dia begitu lembut saat menghadapi keluarganya? Gu Qian tertawa, lalu teringat bahwa dia keluar untuk bertemu teman sekelasnya. Dia memeluk Tuanzi kecil dan menatap Lu Wenbin, meminta maaf. Kemudian dia menyerahkan barang-barang di tangannya. "Ini adalah data saya sebelumnya. Semuanya ada di USB ini. Ambil saja." "Oke, terima kasih." Lu Wenbin dengan cepat menerimanya dan berterima kasih. Tidak apa-apa. Jika kamu sibuk, silakan saja. Jika ada yang tidak kami mengerti, kami mungkin masih harus bertanya padamu." Saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Tuanzi kecil. "Kakak." Alis kakak menghitam, "Pasti akan ada pertumpahan darah, hati-hati." Tuanzi kecil takut dia akan celaka. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat kuning dari tas kain kecil dan menyerahkannya. "Karena kamu teman kakak, aku berikan ini padamu. Ini bisa membantumu menghindari malapetaka." Gu Qian dengan ramah mengingatkan, "Jimat ini sebaiknya dipakai dekat dengan tubuh. Itu hanya akan menguntungkanmu." Orang hebat mengatakan dia akan mendapat malapetaka. Itu pasti benar. Setelah saudara kandung itu selesai berbicara, mereka pergi. Hanya Lu Wenbin yang berdiri dengan bodoh memegang jimat kuning. Setelah berbalik, dia berjalan menuju rumahnya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil melaju lurus ke arahnya. Lu Wenbin tidak sempat bereaksi melihat lampu mobil di depannya. Tiba-tiba, dia melihat tas berisi jimat kuning di dadanya terasa panas. Mobil itu benar-benar menabrak sisi lain, nyaris melewatinya, membuat ayahnya ketakutan dan duduk di tanah. Di sisi lain, Gu Qian memeluk Tuanzi kecil dan baru saja kembali ke villa. Qisue tidak sabar untuk bertanya, "Anak siapa ini? Jangan-jangan putraku diam-diam membawanya kembali karena dia cantik?" Gu Qian tersenyum dan berkata, "Bu, ini adalah orang hebat yang saya ceritakan,
dia datang sendiri. Kisue langsung terkejut, itu bagus sekali. Tuan Zi kecil dengan patuh memanggil. Halo, Bibi. Baik, 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 masuklah cepat, apa kamu lelah? Ini adalah penyelamat putraku. Kisue tentu saja harus memperlakukannya seperti bodhisattva. Dia dengan cepat menelepon suaminya untuk pulang dan menjamu. Dia tidak boleh mengabaikan orang hebat ini. Kisue meminta kepala pelayan untuk membawakan buah-buahan, coklat, dan es krim, lalu bertanya dengan antusias. Bagaimana orang hebat bisa sampai di sini? Bibi, panggil saja aku Tuan Zi. Guru yang menyuruhku datang. Setelah Tuan Zi kecil selesai berbicara, dia mengeluarkan surat yang ditulis oleh gurunya dari bungkusan. Apakah ada hal baik seperti itu? Kisue membuka surat itu dan membacanya, lalu tiba-tiba menyadari. Ternyata gurumu adalah sepupu jauhku. Bagaimana kabarnya? Kondisi guru baik-baik saja. Saat marah, dia bisa mengejar dirinya sendiri di seluruh gunung, dan tidak terengah-engah setelah berlari menanjaki seluruh gunung. Dia adalah lelaki tua kecil yang sangat pemarah. Saat ini, Gu Mingcheng juga sudah kembali. Setelah membaca surat itu, dia tidak menyangka putranya akan mengalami hal seperti itu. Dia sangat berterima kasih kepada sepupu ibunya ini. Dia juga sangat menyukai Tuan Zi kecil. Sepupu ibu berkata dalam suratnya bahwa kamu belum memiliki kartu identitas. Aku tidak tahu apakah Tuan Zi bersedia didaftarkan di rumahku. Oh, wah. Tuan Zi kecil baru ingat bahwa dia masih ilegal. Gu Qian merasa kasihan melihat wajah kecil Tuan Zi yang cemberut. Apakah Tuan Zi bersedia tinggal di rumah kami dan menjadi adik perempuanku? Dia menyadari bahwa dia sangat menyukai Tuan Zi ini sejak pertama kali bertemu dengannya, bukan karena dia telah menyelamatkannya. Tetapi ketika dia melihatnya untuk pertama kali, dia entah kenapa merasa nyaman dan ingin dekat dengannya. Tuan Zi kecil menganggukkan kepala kecilnya. Bersedia? Sangat bersedia. Gu Mingcheng bertanya, siapa nama lengkap Tuan Zi? Nama lengkap? Tuan Zi kecil menggelengkan kepalanya. Sejak Tuan Zi mengerti, dia hanya dipanggil Tuan Zi. Tuan Zi tidak memiliki nama lengkap. Kisue tidak menyangka sepupu ibunya begitu tidak dapat diandalkan. Anaknya sudah berusia lebih dari 5 tahun tetapi dia belum memiliki nama lengkap. Dia memeluk Tuan Zi kecil dengan penuh kasih sayang. Mulai sekarang, tinggallah di sini dengan tenang dan anggap ini sebagai rumahmu. Beritahu bibi apapun yang kamu inginkan. Setelah berdiskusi bersama, semua orang akhirnya menemukan nama yang bagus untuk Tuan Zi kecil. Nama lengkapnya adalah Gu Tuan. Nama panggilannya Tuan Zi. Setelah Gu Mingcheng memastikan namanya, dia segera menelepon sekretarisnya. Memintanya untuk menyelesaikan masalah ini. Di malam hari, Kisue khawatir Tuan Zi kecil akan takut di tempat asing. Jadi dia ingin bertanya apakah dia ingin tidur dengannya. Tetapi Tuan Zi kecil berkata bahwa dia sudah terbiasa tidur sendiri. Tidak pernah ada orang yang takut padanya, dia tidak takut pada siapapun. Penampilannya yang sok dewasa membuat Kisue geli. Melihatnya tidak tampak tidak nyaman, dia pun berkata, baiklah, ingatlah untuk memberitahu bibi jika ada apa-apa. Oke, Tuan Zi kecil sangat menyukai tempat tidur besar itu, sangat lembut seperti spons saat berbaring di atasnya. Dia memang lelah karena tidak tidur sepanjang malam. Dia baru saja menyentuh bantal dan langsung tertidur lelap. Tapi saat tiba bulan Mei, Tuan Zi kecil yang sedetik sebelumnya masih tertidur lelap, tiba-tiba membuka matanya, ada kilatan perak di matanya, seperti binatang buas. Setelah turun dari tempat tidur, dia dengan cepat pergi ke kamar sebelah, dengan ringan menendang pintu yang berat itu dengan kaki kecilnya. Dia melihat hantu wanita berambut panjang dan mencibir. Berani mengusirku di depan nenek buyut? Hantu wanita berambut panjang itu merasa ada ambiguitas dalam kata-kata ini, tetapi dia tidak dapat menemukan buktinya untuk saat ini. Hanya bisa mengatakan, dasar hantu kecil, jangan menghalangi. Melihat ini, Tuan Zi kecil dengan cepat melompat ke tempat tidur, lalu melompat dan meraih rambut hantu wanita itu. Pasangan Gu yang mendengar suara itu bergegas datang, dan melihat Tuan Zi kecil melompat, meraih sekelompok udara dan merobeknya. Bahkan jika hati mereka sudah tercekat, mereka tidak berani berbicara sampai putra mereka keluar dari jiwanya, dan hantu wanita yang ditangkap oleh Tuan Zi kecil. Seperti hantu tadi malam, aura jahat di tubuhnya langsung menghilang, seluruh tubuhnya lemas dan tidak memiliki kekuatan. Kemudian dia diremas dan digosok menjadi dendeng. Gu Qian, yang menjalani kehidupan normal, melihat posturnya yang terampil ini, berpikir berapa banyak hantu yang harus digosok untuk mencapai kondisi ini. Setelah dendeng siap, Tuan Zi kecil melambai dengan sangat puas dan kembali. Gu Qian ditarik oleh kekuatan penarik. Dalam sekejap mata, dia kembali ke tubuhnya sendiri. Pasangan Gu bergegas masuk untuk menanyakan apa yang terjadi. Tidak mungkin dia lumpuh. Gu Qian tanpa sadar melihat dendeng di tangan Tuan Zi kecil. Tetapi Tuan Zi kecil segera melindungi makanannya dan menyembunyikan dendeng itu di belakangnya. Itu milik Tuan Zi. Tetapi memikirkan tentang kakak laki-laki yang begitu baik padanya, dia menggigit bibirnya dan berkata, kakak jika ingin makan, silakan coba. Tetapi hanya bisa mencoba satu gigitan. Tangan kecil Tuan Zi kecil terulur, ekspresi enggan itu membuat semua orang geli. Gu Qian mengusap kepala gendutnya dan menggendongnya menuju kamarnya. Kakak tidak makan. Tuan Zi makan sendiri. Melihat dia tidak merebut makanannya,
Tuan Zi kecil merasa lega. Guqian merasa penasaran melihat penampilannya yang polos ini. Lingkungan seperti apa yang bisa membesarkan anak yang begitu murni dan kuat? Dia sangat penasaran dengan paman sepupu itu. Orang macam apa dia? Keesokan paginya, Guqian dibangunkan oleh telepon. Setelah terhubung, suara ketakutan Guen Bin terdengar. Qian, Qian. Kau selamatkan aku, selamatkan aku. Pemuda itu berbicara tanpa arah. Tenang dulu, dan katakan padaku apa yang terjadi. Kemarin, Guen Bin sangat ketakutan sehingga dia berbicara dengan tidak jelas, sama sekali tidak bisa mengatakan apa yang terjadi. Guqian teringat perkataan Tuan Zi kecil kemarin, lalu bertanya di mana dia berada. Guen Bin menjawab bahwa dia berada di asrama. Setelah menutup telepon dan mengenakan pakaiannya, Guqian menuruni tangga dengan langkah ringan. Tuan Zi kecil memanggilnya dengan suara cadel saat melihatnya. Kakak, selamat pagi. Guqian membalas sapaan selamat pagi, lalu menceritakan masalah Guen Bin. Tuan Zi kecil tidak terkejut sama sekali, hantu itu tidak takut pada kejahatan, yang jahat adalah hati manusia. Semua orang tidak mengerti kematian ini, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih lanjut, mengetahui terlalu banyak hal tidak baik bagi mereka. Qisue dengan prihatin bertanya apakah ada bahaya dalam masalah ini, setelah mengetahui bahwa itu bukan masalah besar. Kedua pasangan itu merasa lega, menasihati mereka untuk berhati-hati, dan kemudian meminta sopir untuk mengantar mereka ke sekolah. Guqian baru berusia 15 tahun, tetapi dia sudah menjadi mahasiswa Universitas Kyoto, tetapi karena alasan sistem. Dia jarang datang ke sekolah untuk kuliah, hanya saat ujian atau ada eksperimen penting, dia akan datang sekali. Sekarang bukan jam pelajaran resmi, tidak ada banyak orang di sekolah. Dia menggandeng Tuan Zi miliknya dan datang ke asrama Guen Bin. Saat melihat kedua kakak beradik itu, Guen Bin yang berwajah pucat, seolah melihat penyelamat dan menerkam ke depan. Tetapi karena kakinya lemas, dia terhuyung dan berlutut di sana. Mulutnya terus berteriak, kakek buyutku, Anda akhirnya datang. Guqian merasa dia tidak perlu melakukan upacara sebesar itu. Setelah membantunya berdiri, dia bertanya apa yang terjadi. Dia pasti teringat kejadian tadi malam. Wajah Guen Bin menjadi lebih pucat, dia berdiri dengan gemetar, lalu terduduk kembali di tempat tidur, dan berkata dengan suara bergetar. Dia datang? Kakak beradik itu bertanya serentak, siapa dia? Mei itu. Mayat wanita berkepala Mei. Guen Bin teringat pengalaman semalam, seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. Melihat itu, Tuan Zi kecil berjalan ke arahnya, lalu berjinjit, dan menepuk dahinya. Guen Bin yang sebelumnya merasa dingin di sekujur tubuhnya. Hanya merasakan kehangatan mengalir dari dahi ke seluruh anggota badan, setelah sadar dia menatap Tuan Zi kecil dengan rasa terima kasih. Orang hebat, kamu harus menyelamatkan aku. 4 hari lalu ketika aku mengunjungi nenekku, aku kebetulan bertemu dengan lokasi pembunuhan dan mutilasi di desa mereka. Aku melihat sendiri polisi dari ruang bawah tanah mengangkat mayat yang belum membusuk selama beberapa tahun. Luen Bin berbicara dengan bibir bergetar, awalnya dia tidak menganggapnya serius. Tetapi setelah kembali ke sekolah, dia mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Kemarin ketika kembali dari Teluk Dijun, dia hampir tertabrak mobil, mungkin karena kaget. Dia mulai demam di malam hari. Dan ketika dia bangun di tengah malam, dia menemukan mayat tanpa kepala itu berdiri di depan tempat tidurnya. Saat Luen Bin berbicara, kulitnya merinding, Guqian bertanya, apakah orang lain di asrama melihatnya? Luen Bin menggelengkan kepalanya. Ketika aku berteriak dan bangun, mereka semua terbangun karena terkejut. Aku bilang ada hantu, tetapi ketika mereka menyalakan lampu, mereka tidak melihat apa-apa, aku juga berpikir itu hanya mimpi buruk. Tetapi setelah lampu dimatikan, aku selalu merasa ada bayangan berdiri di samping tempat tidurku. Aku bahkan mendengar seorang wanita berkata, kemana kepalaku pergi? Setelah Luen Bin selesai berbicara, dia benar-benar menangis dan putus asa. Bukannya aku yang menyakitinya, mengapa dia datang mencariku? Tuan Zi kecil mengunyah dendeng dan bertanya, ketika melihat mayat itu, apakah kamu mengatakan kalimat yang menyedihkan tentangnya? Luen Bin mengangguk, aku mengatakannya, tetapi bukan hanya aku yang mengatakannya. Mereka semua mengatakan, bahkan jika aku sangat sial dalam beberapa tahun terakhir, tidak mungkin sampai seperti ini, kan? Hanya karena sepatah kata memanggil hantu wanita tanpa kepala, karena keberuntunganmu rendah, orang lain mengatakan tidak apa-apa. Tetapi jika kamu yang mengatakannya, dia bisa menghabisimu. Guqian sudah terbiasa melihat hantu, tetapi melihat teman sekelasnya tampak meragukan hidupnya. Dia duduk dengan tenang di sana menunggu teman sekelasnya mencerna fakta. Luen Bin memeluk kepalanya dan ingin menangis. Kenapa aku begitu sial? Tuan Zi kecil memiringkan kepalanya dan berkata, karena keberuntunganmu dipinjam oleh orang lain. Jika bukan karena aku, kamu sudah mati sejak lama. Luen Bin tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan terkejut. Kamu bilang keberuntunganku dipinjam oleh orang lain? Saat ini hidung Tuan Zi kecil bergerak-gerak. Setelah mencium bau hantu jahat, dia tidak peduli dengan keduanya, mengayunkan kaki pendeknya dan berlari menuju toilet wanita. Saat ini di toilet wanita, ada seorang pria yang tampak berusia 50-an, bertubuh pendek dan berpenampilan mesum.
Berjalan selangkah demi selangkah menuju beberapa gadis di sudut, setelah Tuan Zi kecil tiba. Dengan satu genggaman kecil, dia mengendalikan iblis itu dengan erat, mengangkatnya di atas kepala, dan bergumam, tidak boleh jatuh ke tanah. Kalau kotor, tidak bisa dimakan. Lu Wenbin yang datang menyusul melihat pria mesum melayang di udara. Pandangannya menjadi gelap dan dia pingsan. Dia sama sekali tidak bisa menerima rangsangan semacam ini. Gu Qian di samping melihat Tuan Zi kecil dan iblis yang meronta. Matanya menunjukkan kekhawatiran, tetapi Tuan Zi kecil sama sekali tidak takut. Kedua tangannya menggosok dan dengan cepat meremasnya menjadi bola. Baru setelah menjadi dendeng, dia dengan puas memasukkannya ke dalam tas kain, lalu menoleh untuk melihat beberapa hantu wanita yang bersembunyi di sudut. Beberapa hantu wanita masih menangis dan memohon, "Tuan, jangan bunuh kami. Tuan Zi hanya makan iblis, tidak makan nona cantik. Tuan Zi akan mengirim para suster ke alam baka." Ya, alam manusia juga tidak aman. Beberapa hantu wanita menangis dalam sukacita, dan tidak lagi takut melihat Tuan Zi kecil mendekat. Tetapi pada saat ini, ada iblis ganas yang bergegas ke arahnya dengan cepat. Tuan Zi kecil tampaknya sudah menduganya. Dia dengan tenang mengeluarkan pedang kayu persik dari tas kain, menebas lengan hantu wanita itu dengan satu tebasan, dan kemudian melemparkan jimat kuning. Dalam sekejap, dia memakukan hantu wanita itu ke dinding. Tuan Zi kecil meletakkan tangannya di pinggang dan berkata, "Apa kau pikir kau bisa menipu Tuan Zi ini dengan berpura-pura menjadi warga sipil yang baik?" Bermimpi. Setelah selesai berbicara, dia menerbangkan jimat lain ke arah Gu Qian, hantu wanita lain yang ingin menyerang diam-diam. Langsung terpental. Tuan Zi kecil menggunakan kekuatan pintu toilet untuk melompat dan meraih hantu wanita itu. Sambil meremasnya menjadi dendeng, mulut kecilnya bersenandung, "Hari ini adalah hari yang baik, semua yang kuinginkan bisa menjadi kenyataan." Setelah meremas satu potong, Tuan Zi kecil melepaskan iblis yang dipaku di dinding dan terus meremas. Teknik ini sangat terampil dan ganas. Setelah selesai meremas, dia mengeluarkan sebatang dupa dari tas dan meniupnya. Tak lama kemudian, seorang pria mengenakan setelan jas hitam dan kacamata hitam berjalan keluar dari dinding dengan begitu segar. Dia menyapa Tuan Zi kecil dengan suara yang ceria, "Lama tidak bertemu, leluhur kecil." "Ya, Paman Lau Hei, halo." Tuan Zi kecil menunjuk kedua hantu wanita di sudut. "Serahkan mereka padamu, Paman Lau Hei." "Oke, aku dengar dari Lau Bai bahwa leluhur kecil turun gunung untuk berlatih. Kebetulan ada beberapa hantu ganas di sini, anggap saja sebagai hadiah untukmu." Hei Wuchang mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya. Mata Tuan Zi kecil langsung berbinar. Mulutnya berkata, betapa tidak enaknya, tetapi tangan kecilnya sudah meraih kotak sebesar telapak tangan itu. Hei Wuchang baru saja akan mengatakan sesuatu, dia melihat Gu Qian dan matanya menunjukkan keterkejutan. "Leluhur kecil, jangan menolak. Di alam manusia ini, di masa depan mungkin masih harus bergantung pada leluhur kecil." Tuan Zi kecil mengangguk dengan gembira, "Tidak masalah. Kita semua adalah keluarga, pejabat dan rakyat." Setelah Hei Wuchang pergi, Tuan Zi kecil meremas 7 dendeng hantu ganas. Tersenyum seperti tikus kecil gemuk yang mencuri minyak. Waktu berlalu ke sore hari, Lu Wenbin yang pingsan karena ketakutan hantu sepertinya mengalami mimpi buruk. Tiba-tiba duduk dan berteriak, "Ratu hantu." Seluruh tubuh berkeringat. "Ling Ling, kamu sudah bangun?" Tuan Zi kecil duduk di tepi tempat tidur, menyesap susu dengan sangat nyaman. Dua kaki pendeknya menendang dengan licin. Lu Wenbin merasa lega melihat Tuan Zi kecil. Ternyata itu mimpi. Namun, sebelum dia bisa benar-benar lega, dia melihat wanita tanpa kepala berdiri di tepi tempat tidur. Dia hampir pingsan lagi. Tuan Zi kecil dengan cepat menepuk dadanya, dan orang yang memutar bola matanya itu akhirnya pulih, tetapi menunjuk ke depan dengan gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Pemandangan wanita tanpa kepala berdiri di samping tempat tidurnya benar-benar mimpi buruk. "Kamu bicara, Kak? Kami datang tepat saat melihatnya, jadi kami mengundangnya untuk masuk bersama. Jangan takut. Kakaknya sangat baik." Saat ini, Gu Qian masuk, nadanya sedikit tidak berdaya. "Tuan Zi, jangan menakuti Wenbin." Tuan Zi kecil segera menjawab dengan patuh, Lu Wenbin menatapnya dengan berlinang air mata. Tetap saja, teman sekelas itu baik. Tapi sedetik kemudian, dia ingin pingsan lagi. "Kenapa aku bisa pulang?" Mata Tuan Zi kecil membentuk bulan sabit, memperlihatkan gigi taringnya yang kecil. "Aku menyuruh hantu untuk membawamu kembali." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah wanita tanpa kepala. "Apakah kakak ingin mencari kepalanya kembali?" Wanita tanpa kepala itu bergerak. Jelas tidak berbicara, tetapi Tuan Zi kecil bertanya sambil memiringkan kepalanya. "Kenapa aku harus membantu kakak?" Gu Qian dan Lu Wenbin tidak mendengar suara apapun. Tetapi Tuan Zi kecil berkata sambil tersenyum, "Deal." Lu Wenbin tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, "Deal apa?" Tuan Zi kecil memperlihatkan gigi taringnya dan berkata kata demi kata. "Kakak bilang dia tahu ada rumah hantu di pinggiran kota ini. Di dalamnya ada banyak hantu ganas. Impian Tuan Zi kecil adalah memiliki dendeng yang tidak ada habisnya. Saat ini, dia seolah-olah merasakan ada banyak dendeng kecil melambai padanya.
Lu Wenbin menelan ludah. Ning, kenapa Tuan Zi susu yang begitu imut bisa mengucapkan kata-kata yang begitu mengerikan? Tuan Zi kecil berjuang keras demi dendeng kecil. Dengan cepat mengeluarkan 3 koin tembaga dari sakunya, ingin menghitung di mana kepala wanita tanpa kepala itu. Lu Wenbin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa orang itu tidak memberitahukan posisi kepalanya? Tuan Zi kecil menjawab sambil menghitung, kakak bilang orang itu telah mempelajari beberapa ilmu tahu dari keluarga. Setelah memenggal kepala, mereka menggunakan paku perak bertuliskan rune untuk memakukan kepalanya. Lu Wenbin menjadi lebih penasaran setelah mendengar ini. Tapi apa gunanya memaku kepala itu? Tuan Zi kecil menatapnya dengan nada seperti orang tua, bahkan tanpa kepala, dia bisa membawa pelaku ke pengadilan. Jika dia punya kepala, bukankah itu akan lebih mudah? Tidak lama kemudian, Tuan Zi kecil berkata dengan gembira, ketemu. Kepala kakak ada di gunung belakang kalian, di sisi selatan, di bawah pohon akasia. Tidak heran kakak tidak bisa menemukannya. Kakak tidak mungkin merasakan teknik pembunuhan seperti ini. Demi dendeng itu. Dia memutuskan dengan tegas untuk membiarkan orang membantunya membuka segel peti itu. Lu Wenbin masih bertanya-tanya siapa yang bisa membantu. Tuan Zi kecil menemukan 5 tikus yang kuat dan kekar di halaman belakang rumahnya. Lu Wenbin menatap Tuan Zi kecil dengan mata terbelalak. Berjongkok di sudut, jelas gembul dan sangat imut, tetapi di depannya berjongkok 5 tikus yang bersedekap. Saat ini, Tuan Zi kecil sedang berkata dengan suara cadel, kalian hanya perlu membantu suster menggali kepalanya dan mencabut paku itu. Cit, aku tahu ini sulit. Aku akan memberi kalian imbalan. Cit, tidak bisa menawar. Tuan Zi kecil mengancam dengan suara cadel sambil mengepalkan tinju kecilnya yang gemuk. Tidak mungkin untuk dendeng. Aku bisa menghancurkan kalian menjadi daging cincang. Di bawah ancaman kekerasan, 5 tikus kecil akhirnya berkompromi. Tak berdaya, mereka harus mengikuti wanita tanpa kepala itu pergi. Sudah beres? Lu Wenbin masih sedikit linglung. Tuan Zi kecil mengangkat alisnya dan berkata, tentu saja, bos tetaplah bos, jika bukan karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Lu Wenbin benar-benar ingin melihat bagaimana 5 tikus itu menggali kepala itu. Tapi sedetik kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa harus 5 ekor? Apakah ada aturannya? Tuan Zi kecil berkata dengan jijik. Apakah hanya ada 5 tikus dewasa di rumahmu? Aku tidak bisa menggunakan pekerja anak. Lu Wenbin sama sekali tidak menyangka jawabannya seperti itu. Gu Qian menggendong Tuan Zi kecilnya, menyeka keringat dan air matanya. Tidak lelah, tetapi saat ini, Tuan Zi kecil menolak. Ada lebih dari 10 potong dendeng dalam sehari. Kalau 10 hari, akan ada lebih dari 100 potong. Tidak lama lagi aku bisa kembali ke gunung. Memikirkan hal ini, dia mengeluh kepada Gu Qian, hewan-hewan di kaki gunung kalian terlalu malas. Mereka masih harus menawar. Mereka sama sekali tidak seimut Xiao Huang, Xiao Hei, dan Xiao Hua. Babi hutan itu baru mau menyeretnya setelah dipukuli kemarin. Xiao Huang adalah harimau besar, Xiao Hei adalah beruang hitam besar, Xiao Hua adalah ular piton raksasa. Binatang buas di gunung diberi nama yang penuh dengan nuansa pedesaan. Tuan Zi kecil berkata dengan gembira, ketika aku punya banyak sekali dendeng. Aku akan mengajak kakak pergi ke gunung untuk bermain dengan Xiao Huang dan teman-temannya. Mereka sangat lembut dan imut. Oke. Biasanya Gu Qian jarang merasa antusias. Dia membayangkan mereka adalah sekelompok binatang yang lucu seperti Tuan Zi kecil. Setelah menangani urusan wanita tanpa kepala, selanjutnya adalah menyelesaikan masalah peminjaman keberuntungan. Ketika Lu Wenbin mengetahui bahwa orang yang meminjam keberuntungannya adalah pemuda terpelajarnya, dia sama sekali tidak memiliki keceriaan seperti sebelumnya. Ibunya meninggal ketika dia belum genap 1 tahun. Dan setelah ayahnya menikah lagi, ibu tirinya tidak menyukainya. Jadi, dia selalu tinggal bersama neneknya. Saat ayahnya memintanya untuk potong rambut, dia sangat senang. Tetapi sejak saat itu, keberuntungannya menjadi buruk. Kecelakaan sering terjadi dan dia hampir mati. Tuan Zi kecil menepuknya untuk menghibur. Di dunia ini, ada orang yang menyukaimu, dan tentu saja ada orang yang tidak menyukaimu. Mendengarkan hiburan Tuan Zi kecil, Lu Wenbin menarik air matanya dan menyemangati dirinya. Tuan Zi benar. Tidak pantas untuk bersedih untuk orang seperti itu. Bagaimanapun, dia juga akan mendapatkan balasannya. Mereka bertiga memotong kertas merah menjadi boneka kertas. Kemudian tulis tanggal lahir Lu Wenbin di atasnya, lalu ikat boneka kertas itu dengan rambutnya pada tengah malam. Gambarkan lingkaran dengan kapur merah di tengah halaman rumah dan letakkan boneka kertas di dalam lingkaran. Tetapi beberapa orang menghadapi masalah sejak awal. Lu Wenbin berambut cepat. Lalu bagaimana bisa ada rambut panjang untuk mengikat boneka kertas kecil itu? Jadi dia menatap Tuan Zi kecil seolah meminta bantuan. Dia merasakan sakit di atas kepalanya. Tuan Zi kecil sudah mencabut sejumput rambut teratasnya. Melihat Lu Wenbin yang berteriak kesakitan, Tuan Zi kecil berkata dengan serius, botak lebih baik daripada kehilangan nyawa. Belajar teknologi harus ke utara. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan sejumput rambut itu ke udara, dan rambut itu melayang di udara. Sehelai demi sehelai terhubung.
Lu Wenbin hanya bisa berteriak, "Sial, ini terlalu tidak ilmiah." Setelah semuanya siap, mereka berdua melihat sudah hampir pukul 11 dan berencana untuk beristirahat. Tetapi mereka menemukan tubuh mereka semakin dingin. Lu Wenbin menggigil dan berkata dengan bibir gemetar, "Kenapa aku merasa sangat dingin? Apakah AC-nya terlalu rendah? Nenek ada di sini, berani-beraninya kau menggertak orangku." Tuanzi kecil menunjukkan gigi taring kecilnya dan menyeringai ke arah halaman belakang. Guqian segera bereaksi dan menatap Tuanzi kecil untuk bertanya apakah ada sesuatu di luar. Tuanzi kecil mengangguk dan menatap Lu Wenbin. "Sepertinya ayah bajinganmu benar-benar ingin kau mati." Lu Wenbin tersenyum pahit. "Jika dia tidak ingin aku mati, bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu tidak bermoral? Meminjam keberuntungan anak, apakah itu hal yang bisa dilakukan manusia?" Tuanzi kecil berkata dengan simpatik, "Anak malang." Detik berikutnya, dia seolah mencium aura hantu jahat, dan matanya yang bulat berbinar. "Wah, ada barang bagus." Setelah selesai berbicara, kaki pendeknya terayun dan terbang, cepat jatuh. Lu Wenbin buru-buru memegangnya dan bertanya dengan prihatin, "Qian, apa kau baik-baik saja?" Guqian merasa mungkin karena itu. Aura jahat membenturnya, membuatnya hampir kehilangan jiwanya. Setelah pulih, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Keluar dulu." Di halaman belakang keluarga Lu hanya ada sebuah tangki air yang sangat besar. Tuanzi kecil berdiri di belakang pintu dan menatap ke langit. 5 hantu ganas melayang. Dia menutup mulut kecilnya dan tersenyum lebar. "Datang saja, kenapa masih memberi hadiah?" Lu Wenbin yang baru saja tiba melihat pemandangan ini dan kakinya tidak bisa berhenti gemetar. "Ibu, kenapa ada begitu banyak hantu di dunia ini?" Dia ingin buang air kecil. Dulu, ketika Guqian melihat 5 hantu ganas, hal pertama yang dia pikirkan adalah bagaimana melarikan diri. Sekarang malah berubah menjadi 5 potong dendeng lagi yang bisa dimakan Tuanzi. Seorang bayi susu ternyata bisa melihat kami. Kelima hantu ganas itu seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam. Aura jahat yang begitu pekat membuat pohon-pohon pun membeku menjadi embun. Mereka semua adalah hantu ganas dengan kekuatan yang sangat tinggi. Sama sekali tidak mempedulikan Tuanzi kecil ini. Tetapi ketika melihat Guqian, mereka seolah melihat daging biksu Tang dan menunjukkan ekspresi serakah. Orang hebat itu benar-benar tidak menipu kita. Guqian tertegun, "Orang hebat?" Tuanzi kecil juga bertanya siapa orang hebat itu. Jadi kelima hantu kecil ini datang khusus untuk mencari kakak laki-lakinya. Dia mengerutkan kening kecilnya, sedikit tidak mengerti. Seekor hantu kecil berkata dengan gagap, "Orang hebat tentu saja tidak boleh kau selidiki." Setelah berbicara, mereka semua menyerbu ke arah Guqian. Mata besar Tuanzi kecil membelalak, "Ingin merebut orangku? Tidak mungkin." Kali ini tidak menggunakan pedang kayu persik, melainkan mengeluarkan seutas cambuk dari kantong kain kecil. Cambuk besar sepanjang 2 meter, lalu kaki kecilnya menjejak tanah dan melompat, mengayunkan cambuk panjang seperti ular yang lincah. Menyerbu ke arah hantu kecil terdekat. Salah satu hantu kecil dengan cepat menghindar, nyaris lolos. Hantu yang lain tidak seberuntung itu. Terkena cambuk. Tuanzi kecil tidak puas dengan hasil ini, mengangkat tangannya dari kantong kain mengambil jimat kuning. Jimat kuning itu seolah memiliki jiwa, langsung menempel di dahi hantu kecil yang tadi nyaris lolos. Membuatnya menjerit kesakitan seketika, "Panas sekali, panas sekali. Panas itu bagus." Dengan begitu dagingnya lebih enak. Tuanzi kecil kembali mengayunkan cambuk di tangannya, dengan lincah mengikatnya juga. 3 hantu lainnya langsung waspada. "Saudara-saudara, selesaikan dulu anak nakal yang menghalangi ini." Dengan 2 hantu di tangan, suasana hati Tuanzi kecil sangat baik. Cambuk panjang di tangannya terus diayunkan. Segera kelima hantu kecil itu. Semua digulung menjadi satu seperti sate manisan. Lalu tangan kecilnya meremas-remas, segera mengubah mereka menjadi dendeng. Mulutnya masih bergumam, "Hari ini hari yang baik ya. Semua yang diinginkan bisa tercapai." Guqian melihat Tuanzi kecil yang lembut dan menggemaskan, benar-benar ingin mengusap kepala gendut kecilnya. Bagaimana bisa begitu menggemaskan? Guqian dan Tuanzi kecil tidur semalam di rumah Lu. Setelah banyak kejadian tadi malam, mereka bertiga kelelahan. Tetapi Lu Wenbin dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Tiba-tiba mendengar suara teriakan keras di luar. "Lu Wenbin, keluar kau." Mendengar suara melengking ini membuat Lu Wenbin langsung terduduk. Suara ini adalah ibu tirinya, Zhong Yanxia. Saat ini Zhong Yanxia berdiri di luar pintu, memaki dengan kasar, "Lu Wenbin, kau anak pembawa sial." Melihat para tetangga yang berkumpul, Zhong Yanxia menangis terseduh-seduh. "Semuanya, tolong beri penilaian. Ayahku dengan susah payah membesarkannya, memberinya makan dan minum. Dia tidak berterima kasih, malah mencelakai ayahku." Melihat tatapan aneh dari orang-orang, Lu Wenbin segera menjelaskan, "Tidak, aku tidak mencelakainya." Zhong Yanxia mendesak dengan paksa, "Ayahmu patah kaki dan dirawat di rumah sakit, kalau bukan kau yang mencelakainya, lalu siapa?" Mendengar teori perampokannya ini, Lu Wenbin benar-benar marah. "Lalu kenapa kalian tidak mengatakan Lu Hua mengambil rambutku untuk meminjam keberuntunganku? Membuatku selalu sial selama 3 tahun ini."
Para tetangga membelalakan mata. Di pagi hari begini sudah ada drama keluarga yang penuh intrik? Menggunakan nyawa putranya sendiri untuk meminjam keberuntungan, hanya demi menjadi kaya dan makmur? Apakah ini hal yang bisa dilakukan oleh seorang ayah? Para tetangga langsung heboh setelah mendengar itu. Lu Hua benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa dia memperlakukan Wen Bin seperti itu? Dia kan putranya sendiri. Bagaimana bisa dia menggunakan cara yang begitu jahat? Semua orang tahu bahwa harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Lu Hua benar-benar kejam. Tidak heran Wen Bin selalu sial dalam beberapa tahun terakhir ini. Neneknya selalu mengeluh dan mengatakan bahwa putranya tidak berbakti dan cucunya malang. Zhong Yanxia melompat dan membantah. Omong kosong. Bagaimana mungkin Laulu melakukan hal seperti itu? Kau menuduh tanpa bukti. Jika bukan karena dia ingin mencelakaiku, bagaimana mungkin dia terkena karmanya? Ini yang disebut mencelakai orang lain akhirnya mencelakai diri sendiri. Lu Wenbin sudah lama putus asa dengan keluarganya. Saat ini, kepada para kakek, nenek, paman, dan bibinya ini, dia menceritakan secara detail tentang dirinya yang dipinjamkan rahimnya 3 tahun lalu. Serta kesialan yang dialaminya selama beberapa tahun terakhir ini. Mendengarkan perkataan Lu Wenbin, membuat kebencian di wajah Zhong Yanxia semakin menjadi-jadi. Lauluku bisa meminjamkanmu rahim itu adalah keberuntunganmu, tapi apa yang kau lakukan? Mencelakai ibumu dan nenekmu, lalu datang untuk mencelakai Laulu kami. Benar-benar sial 7 turunan, keluarga Lu baru mendapatkan makhluk sialan sepertimu. Para tetangga di sampingnya mengerutkan kening setelah mendengarnya. Lu Wenbin juga mengerutkan kening dan mencibir. Jika aku adalah bintang pembawa sial, bagaimana kalian bisa kaya? Ucapan Zhong Yanxia masih mengandung kebencian, membuat para tetangga di sekitarnya tidak tahan. Yanxia, setidaknya kau adalah seorang ibu tiri. Bagaimana bisa kau mengutuk anak seperti itu? Benar, kalian sendiri yang melakukan hal seperti itu, malah datang untuk mengutuk. Benar, menurutku Lu Hua sebagai ayah membenci putranya ini, pasti karena ibu tirinya ini tidak menyukainya. Zhong Yanxia menoleh dan berkata dengan dingin, ini urusan keluarga kami, apa urusannya dengan kalian? Apa kalian terlalu banyak makan? Wajah tetangga langsung berubah. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Kenapa aku? Ku beritahu kalian, jangan ikut campur, kalau tidak kalian akan menyesal. Setelah Zhong Yanxia selesai berbicara, dia menunjuk hidung Lu Wenbin dan memarahi. Kau hantu pendek umur, bintang pembawa sial, kenapa kau tidak mati saja? Cepat mati saja. Sambil berbicara, Zhong Yanxia mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Lu Wenbin. Untungnya, Lu Wenbin lebih tinggi darinya hampir setengah kepala. Hanya dengan menghindar ke samping, dia menghindari serangannya, mengulurkan tangannya untuk mendorongnya sedikit, dan dengan marah berkata, belum selesai juga, Zhong Yanxia terdorong dan terhuyung. Bajingan, beraninya kau mendorongku? Aku akan berkelahi denganmu. Zhong Yanxia mengikuti momentumnya dan berjalan terhuyung-huyung ke depan, seolah-olah ingin menyerang Lu Wenbin. Tetapi terhuyung-huyung datang ke sisi Gu Qian dan Tuan Zi kecil yang baru bangun tidur. Tepat pada saat ini, Zhong Yanxia tiba-tiba mengubah targetnya, mengulurkan tangannya untuk meraih Gu Qian sambil menyeringai. Dengan aneh, akhirnya menemukannya. Tepat saat itu, Zhong Yanxia bahkan belum menyentuh Gu Qian. Gumpalan susu kecil yang berada di pelukan Gu Qian mengangkat satu tangan kecilnya yang gemuk. Dengan tidak sopan, dia menampar wajah Zhong Yanxia. Suaranya renyah dan keras, langsung memelintir wajahnya. Bahkan ada gigi yang tanggal. Semua orang terdiam, hanya mendengar suara lembut dan lemah dari Tuan Zi kecil. Aduh, aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan. Semua orang melihat senyum licik di wajahnya. Benar-benar kerja keras. Mereka juga samar-samar melihat cahaya keemasan di tangan Tuan Zi kecil, begitu Zhong Yanxia menyentuh cahaya keemasan itu. Dia berteriak dan berguling-guling di tanah seperti tersengat listrik. Lu Wenbin berteriak, ini, ada apa ini? Tuan Zi kecil tampak tenang, hanya guna-guna. Lalu turun dari Gu Qian. Mengangkat kaki kecilnya yang gemuk, dengan lembut menendang Zhong Yanxia. Berisik sekali. Zhong Yanxia langsung menutup mata dan pingsan. Beberapa orang berbisik, apakah dia mati? Tuan Zi kecil berkacak pinggang, tidak mati kok, Tuan Zi bisa mengontrol kekuatannya. Melihat penampilannya yang percaya diri, hati semua orang meleleh, dan mereka tidak peduli lagi dengan Zhong Yanxia. Dengan rasa ingin tahu bertanya, Zhong Yanxia terkena guna-guna, seorang lelaki tua mengangguk. Pasti, kalau tidak, bagaimana dia bisa berbicara omong kosong? Pikirkan baik-baik. Zhong Yanxia ini memang agak aneh belakangan ini, tetapi Tuan Zi kecil berkata dengan dingin, guna-guna hanya memperbesar bagian tergelap di hati manusia. Membuat emosi yang biasanya bisa dia kendalikan menjadi tidak terkendali. Semua orang terdiam. Melihat Lu Wenbin juga dengan penuh simpati, Lu Wenbin tersenyum pahit, aku tahu mereka tidak menyukaiku. Hanya saja aku tidak menyangka mereka begitu membenciku. Meskipun semua orang bersimpati padanya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghibur. Seseorang melapor ke polisi, dan juga memberitahu Lu Hua tidak ada di tempat. Yang datang justru putra sulung Zhong Yanxia, Lu Wencheng. Begitu dia datang,
Dia menatap Luen Bin dengan tatapan penuh kebencian. Polisi mengetahui bahwa Zhong Yanxia yang tidak sadarkan diri, pingsan karena ditendang oleh seorang anak kecil. Tentu saja tidak percaya, melihat Tuan Zi gemuk di pelukan Gu Qian. Dia berkedip dengan mata besar yang polos. Adik kecil, katakan pada paman, siapa yang melukai orang ini? Tuan Zi kecil menjawab dengan suara kekanak-kanakan. Paman, Tuan Zi yang menendang, mengangkat kaki kecilnya yang gemuk, hanya sedikit. Tuan Zi begini, dia langsung pingsan. Polisi langsung terdiam. Bahkan Luen Cheng tidak percaya, dan bersikeras bahwa Luen Bin yang memukulnya. Luen Bin mencibir. Aku memang ingin memukulnya, tapi belum sempat, rumahku ada CCTV. Kalian bisa melihatnya, 3 tahun lalu dia merawat nenek yang sudah tua. Kamera sudah dipasang. Meskipun nenek sudah meninggal tahun lalu, monitornya tidak dilepas. Setelah polisi tahu ada monitor, mereka melihat video dan melihat Zhong Yanxia menghina. Dengan alis berkerut aneh, ketika Tuan Zi kecil menamparnya, Zhong Yanxia jatuh ke tanah. Meskipun cahaya keemasan tidak terlihat di video, tetapi melihat tangan kecil gemuk menampar, Zhong Yanxia dipukuli sampai bergulingan. Semua orang tidak percaya dengan adegan ini, polisi juga curiga apakah ibunya melakukan penipuan. Ketika video menjadi bukti, Zhong Yanxia bangun dan sama sekali tidak ingat apa yang telah dia lakukan. Tidak percaya dirinya dipukul hingga pingsan, Luen Bin membawa ibunya pergi dan mengucapkan kata-kata kejam. Tunggu saja, kami tidak akan melepaskanmu. Halaman akhirnya sepi. Gu Qian menjadi tenang dan bertanya, Tuan Zi, apakah ini ditujukan padaku? Tuan Zi kecil meletakkan tangan kirinya di pinggang, dengan gerakan ala Conan berkata, hanya ada satu kebenaran. Gu Qian geli, kakak kecil yang tampan baru terlihat bagus saat tersenyum, mengangkat tinju kecilnya yang gemuk. Tidak peduli siapa, Tuan Zi akan melindungimu. Gu Qian mengangkatnya. Mencium pipi kecilnya, terima kasih, Tuan Zi. Kembali ke keluarga Gu. Keduanya secara singkat mengatakan apa yang terjadi, tetapi tidak mengungkapkan bahwa ini ditujukan pada Gu Qian. Kudengar gelandangan itu meninggal di pusat penahanan, dia dicekik sendiri sampai mati. Tidak akan terpikirkan berhubungan dengan hantu. Tuan Zi kecil menggerogoti kue sambil berkata, layak mendapatkannya. Keluarga Gu melihatnya makan dengan bahagia. Hati mereka bergetar. Qisue bertanya, Tuan Zi, Bibi membelikanmu pakaian, maukah kamu mencobanya? Melihat mata Bibi yang penuh harapan. Tuan Zi kecil berkata, oke, terima kasih Bibi. Saat mencoba pakaian, Gu Mingcheng tersenyum dan berkata, ibumu selalu ingin seorang putri. Tetapi dia mengalami pendarahan hebat saat melahirkan dan tidak berani melahirkan lagi. Sekarang mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Gu Qian mengangguk. Tuan Zi sangat lucu. Ya, kami mencari beberapa informasi tentang taman kanak-kanak. Menurut kami, taman kanak-kanak Chengxi terdekat cukup bagus. Taman kanak-kanak? Ya. Tuan Zi berusia 5 tahun. Dia selalu berada di gunung, tunggu sampai dia beradaptasi dengan rumah. Sebaiknya dia pergi ke taman kanak-kanak. Gu Qian menyetujui. Kalau begitu biarkan dia pergi, dia teringat dirinya sendiri, karena tubuhnya istimewa. Dia tidak bersekolah di luar, sebenarnya iri pada orang lain, saat itu juga. Xiao Nai Tuan Zi mengganti pakaiannya, Qisue dengan gembira berkata, lihat Tuan Zi kita. Cantik kan? Xiao Nai Tuan Zi memakai topi berbentuk bunga matahari. Kaos kecil, rok pendek, memakai sandal putih, dengan lengan guru Xiao Liang. Ditambah mahkota dansa yang indah, sungguh sangat imut, Tuan Zi kita. Kenapa bisa begitu imut? Qisue merasa pakaian yang dibelinya kemarin masih kurang. Ingin sekali membelikannya lebih banyak barang bagus. Xiao Nai Tuan Zi melihat tatapan semua orang dan dengan bangga memutar pantatnya. Tuan Zi paling imut? Ye! Semua orang mengangguk setuju. Ya, saat itu juga, sebuah aura dingin tiba-tiba keluar dari dalam villa. Membuat Xiao Nai Tuan Zi menyipitkan mata dengan galak. Kenapa terasa angin dingin? Qisue menggosok lengannya. Tadi baik-baik saja. Kenapa sekarang tiba-tiba menjadi dingin? Xiao Nai Tuan Zi menjawab dengan suara kekanak-kanakan. Bibi, ada hantu yang mencari Tuan Zi. Dia melihat keluar dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, kakak ternyata menemukan kembali kepalanya. Dan memiliki aura jahat yang begitu berat, ada apa mencari Tuan Zi? Gu Mingcheng dan Qisue terkejut. Seketika melihat ke arah yang dia lihat, tetapi tidak melihat apapun, hanya ada Gu Qian. Melihat seorang wanita cantik berusia sekitar 26 atau 27 tahun, pakaian itu persis milik wanita tanpa kepala, Zhong Keli. Xiao Nai Tuan Zi mengamati Zhong Keli dan berkata dengan menyesal, sangat cantik. Sayang sekali bertemu dengan pria yang tidak berperasaan, suara Zhong Keli melayang, ya. Tetapi dia juga mendapatkan balasannya, dia mengatakan bahwa setelah tikus-tikus itu membantunya menemukan kepalanya, dia sendiri yang mencekik Liao Hongning sampai mati. Xiao Nai Tuan Zi dengan tidak puas berkata dengan galak, kakak cantik berkata, pria tidak setia paling dibenci. Potong satu pisau dan satu pisau lagi, biarkan dia. Gu Qian dengan cepat menutup mulutnya. Dia bercanda, Xiao Nai Tuan Zi meronta. Dia tidak bercanda.
Kakak cantik berkata, pria tidak setia itu keji. Membunuh seorang pria seharusnya lebih berdosa. Gu Qian tersenyum melihatnya. Tuan Zi, anak kecil tidak boleh berbicara seperti itu. Lihatlah senyum kakak yang sangat tampan. Tuan Zi kecil mengangguk, tidak bicara, tidak bicara. Jika kakak tidak mengizinkan, dia tidak akan bicara. Gu Qian melepaskan tangannya dan mengusap kepala kecilnya. Pintar. Hehe, Tuan Zi paling pintar. Kepala kecilnya yang gemuk menatap Gu Qian dengan bingung. Diam-diam menikmati kehangatan ini. Pasangan Gu dan Zhongkeli semuanya tertawa. Zhongkeli tahu bahwa manusia dan hantu berbeda jalan, jadi dia menjelaskan maksudnya. Aku mendengar dari dermawan bahwa dia makan hantu ganas. Aku membunuh Liao Hongning, apakah aku juga dianggap hantu ganas? Entah dermawan bisa memakan aku atau tidak. Tuan Zi kecil menggelengkan kepalanya, tidak bisa, tidak bisa. Tuan Zi tidak akan memakan kakak. Zhongkeli kecewa. Kenapa? Apakah karena kamu jijik dengan kekuatan sihirku yang rendah? Dia berpikir, menjadi hantu yang dimakan oleh dermawan dianggap sebagai balas budi. Tangan kecilnya yang gemuk melambai berulang kali. Bukan begitu. Kakak bukan hantu jahat. Membunuh orang hanya untuk membalas dendam. Guru berkata bahkan hewan pun tidak pilih-pilih makanan. Apalagi manusia. Zhongkeli tersentuh. Benarkah? Ketika dia membunuh suaminya, dia juga merasa takut di dalam hatinya. Merasa bahwa dia akan menerima karma. Berpikir untuk dimakan oleh dermawan malah lebih baik. Tuan Zi kecil menghibur dengan lembut. Nyawa dibayar dengan nyawa, hutang dibayar dengan uang. Kamu membunuhnya. Ini adalah karmanya. Tetapi karmamu seharusnya tidak dimakan olehku. Sebenarnya kamu bisa bereinkarnasi setelah menebus dosa. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Kakak tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Gu Mingcheng dan Qisue tidak bisa melihat Zhongkeli. Dari awal ketegangan dan ketakutan, hingga mendengarkan kata-kata Tuan Zi yang lembut, emosinya menjadi tenang. Qisue tidak bisa menahan diri untuk membujuk. Nona, meskipun di kehidupan ini kalian bertemu orang baik, tetapi pergi ke neraka untuk bereinkarnasi, mungkin di kehidupan selanjutnya akan bertemu orang baik. Zhongkeli tersenyum pahit. Aku tidak ingin lagi. Menjadi manusia terlalu pahit. Melihat penampilannya yang lemah. Guki Tuan Zi menyarankan. Kakak bisa mengikuti kakak cantik, belajar bagaimana mengendalikan pria. Gu Mingcheng tidak bisa berkata apa-apa. Tidak hanya itu, dia juga tidak berdaya. Setiap kali Tuan Zi mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Benarkah dia belajar dari kakak perempuan cantik itu? Dia sangat penasaran. Siapa kakak perempuan cantik itu? Li Meiren yang jauh di Gunung Baizu bersin karena kedinginan, sambil berpikir. Apakah Tuan Zi kita merindukanku? Dia langsung berbunga-bunga hatinya. Tuan Zi memang paling mencintaiku, membuat ilustrasi untuk orang tua. Aku juga sangat merindukan Tuan Zi. Kenapa tidak menelepon? Hantu-hantu lain juga mengangguk. Apakah karena takut kami khawatir? Dia tidak hidup dengan baik di sana. Para hantu merasa sakit hati. Tuan Zi yang malang. Hanya Xuanji Daoren yang mengerti Tuan Zi yang mendengus dingin. Kulihat dia. Terlalu senang bermain di bawah gunung sampai lupa menelepon untuk memberi kabar. Li Meiren berkata. Dia tidak ingat untuk menelepon, kamu bisa menelepon dan bertanya. Bagaimanapun juga, dia masih anak-anak. Xuanji Daoren mendengus lebih dingin dari Kong Chao Tian. Mana ada guru menelepon murid? Jika dia tidak menelepon, ya sudah. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Li Meiren berteriak keras. Dasar sundere. Tuan Zi kecil di keluarga Gu, melihat coklat yang rusak. Tiba-tiba teringat untuk berkomunikasi dengan kakak perempuan cantik. Baru kemudian dia ingat ponsel jadul yang selalu dibawanya. Kakak, tunggu sebentar. Aku akan menghubungi Shifu. Kamu bisa pergi ke gunung, dididik oleh kakak perempuan cantik. Pasti bisa mempermainkan pria di masa depan. Gu Qian tidak berdaya, setelah menyeret lama. Akhirnya menemukan ponsel jadul palsu. Suaranya sangat keras. Keluarga Gu melihat ponsel jadul itu. Merasa sangat kasihan. Betapa miskinnya Tuan Zi dulu, sekarang dia harus dibelikan ponsel model terbaru. Gu Mingcheng mengetuk keyboard dan mengirim pesan, meminta sekretaris untuk segera mengurusnya. Telepon berdering. Orang dan hantu di Gunung Baizu mendengar. Lagu yang menggema di puncak gunung dari ponsel jadul itu. Mereka segera berlarian untuk mengangkat telepon. Tidak sia-sia keberuntungan. Telepon tersambung, Xuanji Daoren mendengar suara susu kecil. Shifu, tidak perlu loudspeaker. Semua orang juga bisa mendengar dengan jelas. Ponsel jadul palsu memang sangat hebat. Xuanji Daoren gemetar karena kegembiraan. Tuan Zi Shifu, Wu, Tuan Zi kecil yang tidak takut pada hantu ganas. Menangis begitu mendengar suara Shifu. Tangisannya tidak terduga, langsung membuat orang-orang di kedua sisi panik. Tuan Zi, keluarga Gu mendekat. Xuanji Daoren dan para hantu juga sangat cemas. Tuan Zi, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Tuan Zi kecil dari Gunung Baizu mereka diganggu? Itu tidak bisa dibiarkan. Aura pembunuh dari semua hantu tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah hendak keluar untuk melindungi.
Tuanzi kecil menangis tersedu-sedu, tangan kecilnya menyeka air mata, terisak-isak. Tidak ada yang mengganggu Tuanzi. Tuanzi merindukan Shifu, ingin memberi makan kakek. Merindukan kakak cantik, kakak Yo, semua orang dan hantu di gunung dipanggil dengan suara kekanak-kanakan. Orang-orang dan hantu di gunung, mata mereka memerah mendengar itu, dan berkata serempak. Kami juga merindukan Tuanzi, kata orang tua itu membujuk, Tuanzi. Banyak orang jahat di luar, kembalilah, dengus dingin Suanji Daoren. Omong kosong apa? Tidak ada hantu di gunung. Li Meiren mendorong Suanji Daoren dan membujuk dengan lembut. Tuanzi, jangan dengarkan omong kosong Shifu Mu. Masih ada hantu jahat di gunung. Kamu kembali? Apa yang dia pikirkan tentang menyelamatkan dunia tidak ada hubungannya dengan Tuanzi. Mereka hanya ingin Tuanzi baik-baik saja. Suanji Daoren menampar dua hantu tidak becus. Lanjut, di sini ada kakak laki-laki yang tampan. Suanji Daoren membuat semua hantu merasa tak berdaya. Marah sampai 7 lubang hidungnya berasap. Bagus. Sangat bagus, meskipun Shifuku sedikit sombong. Tapi kali ini, mendengar permintaanku kepada hantu wanita itu, dia masih berhati lembut, kalau saja tidak ada telepon. Bahkan jika aku merajuk di depannya, dia akan menghancurkan teleponnya. Beberapa jenis, Shifu mengucapkan kata-kata dari sela-sela giginya karena marah. Orang tua dan Li Meiren buru-buru membujuk, Tuanzi masih kecil, jangan marah. Lagi pula, hanya ada ponsel jadul ini di rumah, kalau rusak. Apakah itu berarti aku tidak bisa menerima teleponku lagi? Shifu juga tahu diri, meskipun kesal. Tapi pada akhirnya tidak menghancurkan ponsel jadul itu. Setelah menangis, suasana hatiku menjadi lega. Mulai berceloteh dengan aktif, menceritakan panen besar kemarin, sangat senang. Shifu mendengus beberapa kali, tetapi tidak menutup telepon, lagi pula. Sulit sekali menelepon, bagaimana bisa tega menutupnya? Kudengar ada hantu wanita yang ingin naik gunung. Shifu tidak bisa menahan amarahnya. Apa kau pikir Gunung Baizu bisa dinaiki begitu saja? Aku buru-buru menggunakan suara menyedihkan. Kasihan sekali kakak ini, gumamnya dengan suara kecil, tapi akhirnya dia berkata dengan jelas. Biarkan dia naik, kataku dengan gembira. Shifu yang terbaik, Tuanzi sangat menyayangi Shifu. Bibir kecilnya mengerucut mengeluarkan suara ciuman. Meskipun ada bicara Shifu sangat sombong, bagaimana mungkin dia tidak merindukan Shifu? Kau hanya memikirkan dendeng kecilmu dan kakak laki-laki yang tampan, jawabku dengan gembira. Hehe, Shifu memang paling mengerti aku. Shifu langsung terdiam. Ingin menghancurkan ponsel, tapi menggenggamnya erat-erat, tetap saja tidak melakukannya. Aku kemudian dengan gembira berkata kepada Zhongkeli, pakailah harimau kertas ini, dia akan membawamu ke Gunung Baizu. Shifuku dan semuanya sangat baik, kau pasti akan menyukai tempat itu. Saat berbicara tentang Gunung Baizu, nada bicara kekanak-kanakan itu penuh kerinduan. Zhongkeli berlutut berterima kasih, dermawan. Aku segera berkata, tidak boleh, sebuah titik cahaya keemasan di tubuhnya. Diam-diam memasuki tubuhku. Aku tidak menyadarinya, tetapi Guqian memperhatikannya. Zhongkeli pergi setelah Guqian menyebutkan hal ini dengan berpikir. Aku berpikir sejenak, ini pasti kebajikan yang dikatakan Shifu. Melakukan perbuatan baik akan mendapatkan kebajikan. Mendengar ini, semua orang senang dan merasa bahwa mereka harus melakukan lebih banyak perbuatan baik. Setelah menyelesaikan masalah Zhongkeli, aku terus makan dan minum dengan baik. Rumah hantu yang dia sebutkan belum kukunjungi untuk saat ini. Karena aku merasakan sebuah peristiwa besar akan datang, tetapi ramalan itu tidak mengatakan apa itu. Guqian melihatku khawatir. Bertanya, apakah itu hal buruk? Aku menggelengkan kepala. Tidak juga. Gambar itu mengatakan itu hal baik. Karena ini hal baik. Tidak perlu khawatir, katanya sambil mengusap kepala kecilku. Lu Wenbin mengundangmu makan untuk berterima kasih padamu. Apakah kau mau pergi? Aku melambaikan tangan, kali ini tidak usah, lain kali saja. Guqian tertegun. Apakah dia akan mengalami masalah lagi? Katanya dengan nada meminta maaf. Kemalangan adalah berkat yang tersembunyi, dan berkat adalah kemalangan yang mengintai. Meskipun dia secara alami bertanggung jawab atas hal-hal setelah kematian. Tetapi takdirnya kekurangan unsur api, beberapa hal mudah menimpanya atau teman-temannya. Baik, aku akan memberitahunya. Dia tidak menyebutkan tentang takdir. Hanya mengatakan bahwa lain kali kita berkumpul. Lu Wenbin sangat gembira. Qian, kamu harus berterima kasih kepada master dari tim. Dia benar-benar ayahku sendiri. Dia menghancurkan perusahaan, mengajukan kebangkrutan, dan rumah yang baru dibeli disita. Lu Hua ingin membawa istri dan anak-anaknya tinggal di rumah tua. Lu Wenbin melaporkan ke polisi dan memutuskan hubungan dengan Lu Hua. Lu Hua memaki-maki, tetapi nama rumah tua itu sudah diubah menjadi nama Lu Wenbin. Nyonya tua sudah membuat surat wasiat untuknya. Lu Hua ingin mendapatkannya pun tidak bisa, melihat penampilannya yang menyedihkan. Lu Wenbin sama sekali tidak bersimpati. Aku pasti akan makan kuaci sambil menonton drama. Rasakan itu. Setelah makan semangka, aku juga memegang anggur. Saat makan,
Kedua tangan kecil gemuk itu memeluknya, lucu seperti hamster kecil. Gu Qian merasa gemas. Dan mengusap kepalaku lagi. Dia enggan mengatakan, aku benar-benar tidak rela Tuan Zi pergi ke taman kanak-kanak. Aku berhenti mengambil makanan dan bertanya dengan bingung. Taman kanak-kanak? Taman kanak-kanak apa? Gu Qian tertegun. Baru kemudian dia ingat. Dia tidak pernah memberitahuku tentang pergi ke taman kanak-kanak. Setelah diam-diam menyalahkan kecerobohannya, dia memberitahuku tentang taman kanak-kanak yang sudah diputuskan. Apa? Rasanya seperti petir di siang bolong. Petir menyambar rambut pendek di atas kepalaku. Taman kanak-kanak? Mengapa harus pergi ke taman kanak-kanak? Sebagai penguasa kecil Gunung Baizu yang terhormat, leluhur kecil, mengapa harus pergi ke taman kanak-kanak?